Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Asyik. Shalom anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian semua? Wow, luar biasa sehat dalam penyertaan Tuhan. Ibu Tiwa sendiri keadaannya baik dan selalu semangat. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan memuji Tuhan. Kuperlukan Engkau Juru Selamat. Kalian bisa melihat dan mengikutinya. Lihat lirik lagunya. Ku perlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing. Ku di malam pun tenteram. Ku perlukan Juru Selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing. Ku di malam pun tenteram. Mari sikap yang sopan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari yang indah ini. Kami sehat, kami percaya semuanya karena pertolongan Tuhan. Kami bisa menikmati indahnya alam dan juga bersama dengan keluarga. Tuhan, mampukan kami sehari-hari untuk selalu bersyukur dan mengandalkan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena kami tahu kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Berkatilah bangsa negara kami ini. Tolonglah Tuhan anak-anak, orang tua, bahkan orang-orang yang saat ini dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, supaya imannya dikuatkan dan mereka mendapatkan jalan keluar. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, karena kami belum sepenuhnya hidup dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami. Kami siap belajar hari ini sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Di dalam pembelajaran 6, mengapa bergantung kepada Allah? Ini pertanyaan bagi kita semua anak-anak. Mengapa ya saya harus bergantung kepada Allah? Tidak cukupkah saya bergantung kepada papa mama, kakak adik? Saya punya keluarga yang hebat, atau saya kan pintar, punya keterampilan? Tidak. Semua itu adalah terbatas. Tuhan Allah tidak terbatas. Tidak bisa kita
batasi dengan pikiran, pengetahuan, keterampilan, kuasa. Sebab Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang mengadakan hidup manusia bumi ini, dan Tuhan Yesuslah yang sanggup menolong dan memelihara kita. Kita akan lihat video tentang kisahnya Ayub. Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya, tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah. Ya. Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia, tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tapi jangan melukainya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pembulumu sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Kita. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya. Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi. Tidak bersalah dan seorang yang benar. Dan ia menjaga integritasnya. Manusia akan lakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit. Pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin? Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Ia ada di tanganmu, tapi jangan ambil nyawanya. Aduh, apa itu? Apa yang terjadi? Tuanku Ayub, apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup
dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Ya, aku akan melihatnya dengan mataku dan akan terkagum dalam pikiranku. Anak-anak, beberapa alasan mengapa kita bergantung kepada Allah. 1, Tuhan Allah yang memberikan kita nafas. Jadi Tuhanlah yang berhak mengambil atau memberikan yang menentukan hidup kita. Yang kedua, kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dengan segala upaya. Terlebih keselamatan kekal, tidak bisa kita melepaskan diri dari dosa. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong menyelamatkan kita dari neraka, hidup sengsara, sampai kita hidup dalam kekekalan di surga. Yang ketiga, Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan kita. Tidak ada yang lain. Mau kita sendirian, sedang beramai-ramai, bahkan saat orang lain tidak tahu apa yang kita pikirkan dan apa yang ada dalam hati kita, tapi Tuhan adalah sumber pertolongan dan indah pada waktunya. Yang keempat, hanya Allah yang bisa mencukupi segala kebutuhan kita. Karena semua yang ada itu berasal dari Tuhan, baik kebutuhan jasmani kita dan juga kebutuhan rohani kita, anak-anak. Dan yang kelima, anak-anak, hanya Tuhan yang bisa menghibur kita. Karena apa? Roh Kudus tinggal selalu dalam hidup kita, sekalipun kita nggak bisa melihat dengan mata jasmani, tapi dengan mata rohani iman, Dia selalu tinggal dalam hidup kita. Dia bisa menguatkan, Dia bisa membuat mujizat, Dia bisa memelihara kehidupan kita. Mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita selalu bergantung kepada Dia, baik susah maupun senang. Andalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tak sanggup tanpa Engkau. Dia Allah yang melihat, Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang maha tahu. Oleh sebab itu, Ibu Tiwa, kita semua mau bergantung kepada Tuhan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Anak-anak, tugasmu ialah memberikan di kolom komentar YouTube di bawah ini. Jangan lupa yang pertama, berikan sapaan. Lalu sebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Setelah itu, ceritakanlah pengalamanmu, bagaimana engkau juga menolong orang lain. Boleh disebut namanya, bisa teman, bisa keluarga, atau orang yang kamu tidak kenal pernah engkau tolong. Ceritakan di situ. Dan bagaimana perasaanmu ketika menolong mereka. Dan yang terakhir, berikan kata penutup, ucapan terima kasih atau kata-kata doa. Terima kasih anak-anak sudah menonton video pembelajaran sampai selesai. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar bersama-sama. Terima kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kami membutuhkan, memerlukan Engkau setiap saat. Bersama dengan keluarga, apapun itu, kami mau mengandalkan Engkau. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih anak-anak. Semangat, jaga kesehatan, hormati orang tua, dan bergantunglah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.